Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kata peringatan-peringatannya dalam bahasa Inggrisnya adalah His rules. Aturan-aturannya Tuhan. Jadi dari sini kita sudah dapat apa tadi? Hukum. Kita dapat aturan. Kita dapat ketetapan. Oke ya. Ini mengacu pada apa, saudara? Buku Alkitab yang saudara baca itu pada dasarnya adalah perjanjian. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa ya. Berapa banyak yang ngerasa kayak saya waktunya cepat sekali ya saudaraku. Tahu-tahu kemarin kayaknya masih tahun baruan gitu kan. Ini sudah bulan Februari. Cepat sekali. Dan bersamaan saudaraku, gereja kita seperti biasa ya saudara. Di bulan yang baru kita masuk ke dalam seri firman Tuhan yang baru juga. Bulan ini saudaraku kita akan masuk satu seri firman Tuhan yang berjudul Berkat Pasti di Keadaan yang Tidak Pasti. Oh, saya nggak dengar kata amin dari tempat ini. Berkat pasti di keadaan yang tidak pasti. Bolehkah saya memulai dengan mengatakan ini? Kita punya Tuhan yang pasti. Sepakat ya saudaraku? Ada sebagian bilang amin tapi aminnya gini. Apa mungkin ya pastor? Amin karena nggak bisa disangkal kan? Masa mau disangkal kita punya Tuhan yang pasti? Nggak bisa disangkal. Tapi seringkali keadaan yang kita lihat di depan mata kita kadang berbeda. Apakah mungkin pastor? Tuhan yang pasti tapi di tengah keadaan yang seperti ini. Kan gitu saudaraku. Boleh nggak saudara kalau saya mengatakan saya sadar sesadar-sadarnya bahwa ya keadaan yang ada sampai dengan detik hari ini ya saudaraku ya. Sejak dari zaman pandemi kemarin ya kan berjalan krisis, berjalan ini kita masuk tahun politik kan gitu. Dan saya sadar saudaraku yang namanya ketidakpastian itu akan menyebabkan confusion, kebingungan dan juga rasa takut kan gitu. Itu sebabnya justru firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita ada kepastian di dalam Tuhan. Ada kepastian di dalam Tuhan. Bukankah justru luar biasa diizinkan melihat Tuhan mengerjakan keajaibannya di tengah semua ketidakpastian? Oh, yang sepakat aminnya yang paling keras. Pastor, kalau gitu apa yang harus saya lakukan? Boleh nggak saudara? Di tengah semuanya yang seolah-olah malah yang saudara lihat di depan mata saudara berbeda. Yuk kita komit tetap berjalan di jalannya Tuhan. Sepakat ya? Sepakat bukan hanya berjalan di jalannya Tuhan. Pegang perjanjiannya Tuhan. Bahkan sepakat. Beberapa minggu yang lalu kita baru aja belajar yang namanya Adam dan Hawa ketika masih 2 orang, langsung dikasih visi multiplikasi loh. Baru 2 orang loh Pak, langsung dikasih visinya apa? Penuhi bumi. Lah padahal jujur sekarang ini sampai dengan detik hari ini 8 miliar aja bumi belum penuh tuh Bapak Ibu. Berarti di zaman itu mereka masih 2, visinya sudah miliaran. Buat sebagian dari saudara yang saudara selalu berkata apa bisa ya pastor? Mana mungkin pastor? Boleh gak saudara memahami pola pikirnya Tuhan? Unlike you, unlike us. Tidak seperti kita. Saudara harus tahu Tuhan itu roh. Yang namanya roh tidak mengenal past, present, future. Dia itu alfa, omega. Dia awal, dia akhir. Pada saat dia berdiri, dia itu sudah mengetahui keseluruhannya. Beda dengan kita, seringkali yang kita lihat itu present.
unable to see the future. Ketika berbicara dengan Tuhan, yang ngomong sudah sampai ke ujung sana, kita ngomong gini, apa bisa ya? Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? Nah, doa saya, instead saudara ngomong, kayaknya enggak bisa, pastor. Udah deh, lepas. Tapi saudara berani belajar berkata, aku percaya dulu. Tangkap dulu. Because you do not see it yet, but he see it through. He is Alpha and the same time he is Omega. Apa yang bagi saudara-saudara lihat mustahil, nggak bisa. Keadaan berkata berbeda. But he already sees it. Dan saya percaya dia nggak salah pilih saudara. Instead of kita ngomong, nggak bisa pastor. Orang kayak saya apa bisa? Kita belajar ngomong sama dia, Tuhan secara manusia aku enggak bisa. Tapi aku mau bersepakat dengan Engkau. Ketika saudara bersepakat, saudara mulai ngomong, aku mau belajar ngelihat bukan yang aku lihat, tapi yang Tuhan lihat. That is faith. Karena saudara enggak ada landasan, tahu apa? Buktinya apa? Faith is the proof. Ibrani 11. Iman adalah bukti. Itu yang jadi masalah. Manusia selalu akan menggambarkannya dengan 5 panca indera. Apa yang kita tidak lihat, kita tidak dengar, kita tidak rasakan, itu tidak ada. Seringkali kan begitu. Tapi iman, belajar, percaya yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan lihat. Kita belajar melihat dari kacamatanya Tuhan. Yang sepakat katakan amin yang lebih keras lagi. Boleh ya, Bapak Ibu boleh ya. Kita belajar ya. Nah, saudaraku, kita berbicara tentang kita punya kepastian di dalam Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa kita bisa menemukan kepastian di dalam Tuhan? Harus ada alasannya dong. Alasan yang pertama simple. Ya, sesederhana Tuhan kita memang pasti. Yesaya 54 ayat 10 yuk kita lihat. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak padamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kadang kita menganggap gunung dan bukit ini sebagai masalah ya, saudara, seringkali ya di dalam Alkitab ketika berbicara tentang gunung apa itu kita selalu mengartikan sebagai bukit. Tetapi boleh nggak saya ajak saudara melihat apa sih makna dari gunung dan bukit di dalam bacaan ini? Gunung dan bukit adalah satu entity yang steady, dia firm. Secara manusia dia nggak bisa digoncang. Saudara pernah lihat gunung berpindah kan nggak gitu saudaraku? Secara manusia yang namanya gunung adalah satu entity ya sudah firm. Dia sudah ada, sudah lama saudaraku dan gak segampang itu dia bergoncang. Tapi firman Tuhan ini ngomong, sekalipun gunung yang secara manusia gak bisa bergoncang, gak bisa beranjak. Sekalipun itu pun bergoncang dan itu pun beranjak, kasih setiaku tinggal tetap. Perjanjianku tetap, tidak akan bergoncang. Saudara pernah dengar lagu itu gak ya? Biar langit akan biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Gimana? Tetapi Tuhan, terima kasih media, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya apa? Boleh kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Kita punya Tuhan yang memang pasti. Artinya di dalam Tuhan ada assurance. Ada kepastian, saudaraku. Nah, di dalam kehidupan ini ya saudaraku, kita mengenal 2 faktor. Satu faktor yang pasti, yang kedua faktor yang tidak pasti. Faktor yang tidak pasti itu apa aja, Pastor? Saudara lihat kiri kanan depan belakang. Itu faktor yang tidak pasti, saudaraku. Manusia.
Kalau mau jujur, manusia itu nggak pasti. Orang Jawa itu saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang berasal dari Jawa. Boleh saya lihat tangan-tangan terangkat? Oh, banyak juga ya yang dari Jawa ya, saudaraku. Orang Jawa itu mengenal peribahasa ini, saudara. Esok dele, sore tempe. Pagi kedelai, sore sudah jadi tempe. Artinya apa, saudara? Perkataan manusia ini pagi A, sore sudah berubah jadi B. Masih ingat zamannya Yesus? Orang yang sama yang mengatakan hosana bagi anak domba, besoknya sudah ngomong salibkan dia. Itulah manusia, saudaraku. Manusia adalah faktor yang tidak pasti. Oke, apalagi faktor yang nggak pasti, saudara? Bolehkah saya mengatakan kekayaan juga faktor yang tidak pasti? Ada ayatnya nggak, Pastor? Ada loh. Yuk kita lihat ya. Kita lihat yuk, kita buka 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-17 ngomong gini. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap, lihat ini saudaraku, pada sesuatu yang tak tentu seperti, berarti di dalam Alkitab menyebut kekayaan sebagai sesuatu yang sifatnya tidak tentu. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca, saudaraku, bahkan sampai masuk di Detik, saudara. Seorang juragan kripto. Mungkin pernah dengar ya FTX ya, saudaraku. Sam Bankman. Kekayaannya itu mencapai 16 miliar, saudara. Setara dengan 247 triliun rupiah. Besar nggak, saudaraku? Besar ya. Bahkan katanya kekayaannya itu yang tertinggi pernah mencapai 26 miliar US dollar. Kalau 16 tadi 247, kalau 26 ya kira-kira aja separuh tambah separuhnya lagi 400 triliun lah, saudara. Menurut saudara 400 triliun cukup enggak 7 generasi, saudara? Cukup ya. Sebagian dari saudara lihat saya itu nolnya berapa ya, Pastor? Tapi tahukah saudara hari ini orang yang sama kekayaannya zero. Ada di dalam tahanan rumah, saudaraku. Zaman dulu, saudara, kita baca di dalam Alkitab, masih ingat kisahnya Ayub? The richest man ever lived on earth at that time. Orang terkaya pada saat itu. Dalam waktu sekejap loh, saudara. Habis. Kalau dulu itu terjadi dan zaman sekarang pun itu masih terjadi, tidak ada jaminan itu tidak terjadi lagi, saudara. Make sense ya, saudara? Pastor, poinnya Pastor apa? Gini, saudara, simple. Kalau saudara berpegangan pada sesuatu faktor yang sifatnya tidak menentu atau tidak pasti, kalau bersandar pada faktor yang sifatnya tidak menentu dan tidak pasti, ya kira-kira loh saudara, jangan kaget kalau jatuh, kan gitu. Simpel kan? Sebagian dari kita tanpa kita sadari kita bersandarnya sama manusia loh. Sebagian bersandarnya memang dengan kekayaan. Tidak heran firman ini ngomong, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Kan jadi kayak gak adil ya. Berarti ini ayat cuma buat orang tertentu dong, Pastor. Hanya buat orang kaya. Tapi saya rasa enggak juga sih, saudaraku. Ini ayat berlaku untuk semua orang. Tetapi kenapa specifically dikatakan peringatkan kepada orang-orang kaya? Karena jujur, kebanyakan orang kaya akan lebih punya tendensi mengandalkan harta kekayaannya. Jadi firman ini pada dasarnya mau saudara kaya nggak kaya, orang yang mengandalkan kekayaannya, firman ini ngomong, peringatkan, jangan tinggi hati. Maksudnya gimana? Jangan sombong. Maksudnya gimana, Pastor? Jangan merasa aman karena kita punya kekayaan. Karena baik manusia maupun kekayaan tadi faktor yang tidak pasti. Kalau kita bersandar ke sana, jatuh ya jangan kecewa. Sepakat ya? Dalam hal itu kita sepakat dulu ya, saudaraku. Peringatkan apa lagi? Jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan.
Lah pertanyaan jadi muncul dong, berharapnya sama apa? Kan gitu. Nah, kita lihat ya, kita baca sama-sama 2-3 yuk. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Maksudnya kalau bersandar, ya bersandar sama faktor yang bisa dipegang. Bersandar kepada Tuhan. Kenapa ada berkat pasti di keadaan yang tidak pasti? Karena Tuhanmu pasti. Itu yang pertama ya, saudara. Kita sepakat. Maju lagi boleh? Boleh ya, maju lagi ya. Kenapa ada berkat pasti di tengah keadaan yang tidak pasti? Bukan hanya karena kita punya Tuhan yang pasti. Tetapi firman yang kita pegang, saudaraku, jangan salah. Firman Alkitab ini bukan hanya sekedar buku dongeng. Maksudnya gimana, Pastor? Firman yang saudara dan saya baca, dia bukan buku sejarah. Loh, kalau dia buku sejarah artinya dari Kejadian sampai Wahyu itu harusnya runut waktunya. Tapi kalau saudara pelajari enggak, Pak. Kejadian sampai Wahyu itu enggak runut loh waktunya. Alkitab saudara bukan buku sejarah. Terus Alkitab saudara buku apa? Sebenarnya kita tahu tapi nggak tahu loh saudara. Saudara kalau nyebut Alkitab itu apa? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kitab saudara ini dia buku perjanjian. Dia akte, dokumen perjanjian. Dan yang namanya perjanjian, saudaraku, dua belah pihak. Yang namanya perjanjian, saudara lakukan bagian saudara, pihak kedua akan melakukan bagiannya. Sepakat dulu? Nah, di sini saya lihat ada notaris nih. Ada ini juga nih. Nah, ada orang-orang hukum. Yang namanya perjanjian gak ada sepihak. Mana, gak bisa saudaraku. Perjanjian itu simple. You do your part. The second party, pihak kedua, harus melakukan bagiannya. Itulah perjanjian. Pastor, mana yang ada mengatakan seperti itu? Coba yuk kita baca yuk saudaraku. Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Itu sebabnya saudaraku, boleh gak sih saya minta saudara, kalau saudara baca Alkitab, beli juga Alkitab bahasa Inggris ya. Jangan hanya bahasa Indonesia. Zaman sekarang gak perlu beli, itu tinggal download saudaraku. Kenapa? Karena Alkitab kita ini aslinya adalah turunan saudaraku. Bahasa aslinya itu kalau perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Yunani. Lah kecuali saudara bisa bahasa Ibrani dan Yunani ya puji Tuhan. Saudara langsung beli aja gitu kan. Yang asli, benar-benar bahasa aslinya. Tapi kan kebanyakan dari kita, coba saya tanya, adakah di sini yang bisa bahasa Ibrani dan Yunani? Angkat tangan. Ya kan kira-kira kan enggak lah saudara. Ya yang mendekati aja, turunan berikutnya adalah bahasa Inggris. Kebanyakan saudaraku terjemahannya kadangkala masih berbeda. Ketika saudara baca dalam bahasa Inggris, saudara akan mengerti lebih jelas. Yuk kita lihat yuk. Mazmur 119 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kata Taurat Tuhan ini saudara, dalam bahasa Inggrisnya adalah the laws of the Lord. Hukumnya Tuhan. Oke ya, garis bawahi dulu ya, kita dapat kata hukum. Oke, kita kantongi dulu, kita masuk, kita lanjut berikutnya. Ayat yang kedua. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kata peringatan-peringatannya dalam bahasa Inggrisnya adalah His rules. Aturan-aturannya Tuhan. Jadi dari sini kita sudah dapat apa tadi? Hukum. Kita dapat aturan, kita dapat ketetapan. Oke ya. Ini mengacu pada apa saudara? Buku Alkitab yang saudara baca itu pada dasarnya adalah perjanjian. Di dalamnya Pak, karena dia perjanjian, ada ayat, ada pasal, ada klausul-klausulnya. Yang simple, saudara lakukan bagian saudara, maka Tuhan akan melakukan
bagiannya. Kenapa pastor? Pastor cerewet terus disuruh baca. Karena jujur saudaraku, banyak masalah terjadi, saudara juga sama ngalami. Berapa banyak di sini juga punya perjanjian. Saudara di sini punya polis asuransi kan? Pertanyaan saya, dibaca enggak? Loh kan cuma sesederhana itu toh sebenarnya. Dibaca enggak? Banyak orang cerita sama saya, itu bohongan. Ketika diklaim enggak keluar. Saudara marah kan? Saudara marah sama petugas asuransinya. Kenapa enggak keluar? Nah seringkali nanti petugasnya akan ngomong, nih ada klausul gini nih. Nah saudara ngomong, kok enggak dijelaskan dari awal? Nah banyak yang ngalami gitu enggak? Nah terus dijawabnya apa? Dia juga pinter saudara, dia jawabnya, kok enggak dibaca? Loh kan itu yang terjadi. Itu sebabnya, ya ampun pastor kok cerewet banget. Ya, baca. Jangan salahin Tuhan terus mana. Lah saudara sudah ngelakuin belum bagian saudara? Sekarang jujur ya saudaraku, saudara kalau misalkan dengar firman seminggu sekali, hari Minggu kayak gini. Saya bisa khotbah berapa lama sih? Paling banter. Coba masih ada pujian penyembahan, masih ada pengumuman, masih ada. Saya paling banter tuh khotbah berapa lama? Sejam. Sejam itu dari belakang sudah ngangkat gini, 10 menit, 5 menit. Saya udah dibatasin kan? Ya nggak bisa tuh saudaraku. Kecuali saudara dari pagi sampai malam, ayo buka satu-satu kita belajar. Kalau cuma seminggu sekali, saudara harus baca sendiri di rumah. Sama kan saudara kalau belajar di sekolah kan juga begitu toh? Ada PR toh, harus dikerjakan di rumah toh. Kalau nggak dikerjakan, nah besok ulangan jangan salahkan guru. Simpel toh sebenarnya, tapi masalahnya kan banyak kita nggak baca. Saya lanjut lagi boleh? Menarik ya, lanjut lagi ya. Oke, perjanjian Tuhan dengan perjanjian manusia itu beda. Bedanya apa? Kalau saudara membuat perjanjian dengan manusia, ada faktor ketidakpastian. Tadi kan kita sudah manusia, kekayaan itu tidak pasti. Loh, pastor, kalau kita sudah bikin perjanjian, harusnya pasti dong. Coba saudara baca dulu. Tuh, saudara asuransi mobil, nanti bawahnya ada tulisan force majeure. Apa itu force majeure? Apa? Nah, force majeure adalah keadaan yang tidak terduga. Seperti perang, seperti bencana alam. Kalau itu terjadi, pihak asuransi berhak tidak menukar. Nah, senggol lagi kiri kanan, dibaca enggak? Kalau kita membuat perjanjian dengan manusia ya saudaraku, jujur itu serba enggak pasti kok saudara. Beda dengan Tuhan. Kalau saudara bikin perjanjian dengan Tuhan, sesederhana, you do your part, I will do my part. Nah balik-balik lagi, ketidakpastiannya itu baliknya kepada manusianya tadi, saudaraku. Lah dibaca enggak? Sesederhananya itu saja saudara, sebenarnya. Sama saudaraku, sama halnya saudara, kalau tadi kita berbicara tentang berkat pasti di keadaan tidak pasti. Berarti saudara harus membaca semua klausul-klausul, ayat-ayat, pasal-pasal berbicara tentang berkat. Sepakat dong? Ya sepakat kan? Saudara kan mau nagih nih, ada perjanjiannya. Ya harus dibaca kan? Nah oke. Sama seperti halnya kalau saudara mau nagih nih, perjanjian tentang keluarga, pernikahan. Sama, itu ada semua saudaraku. Cuman sesederhana satu ini aja lah, dibaca atau enggak, itu aja. Saya tuh dari tadi ngeliat ya saudara, senyum-senyum. Secantik-cantiknya dan semanis-manisnya senyuman saudara, saya tidak tergoda saudaraku. Tetap
Kalau balik-balik lagi saya akan ngomong, saudara boleh senyum-senyum manis, tetap harus dibaca. Karena selama saudara tidak membaca, jangan salahkan pihak kedua kalau tidak terjadi. Yang sepakat sekali lagi aminnya yang paling keras. Kali ini jangan hanya senyum-senyum ya Bapak Ibu. Pulang beneran dibaca ya. Oke ya, oke. Berarti sekarang saya maju lagi boleh? Oke. Kita berbicara tentang berkat pasti di keadaan tidak pasti. Artinya kita harus menguasai klausul tentang berkat. Kan? Bicara klausul tentang berkat saudaraku tidak akan lewat dari yang namanya persembahan dan persepuluhan. Nah, saya pengen tahu nih, senggol kiri kanan masih bisa senyum nggak Pak? Tidak, bicara tentang berkat ini ya saudaraku, tidak semuanya melulu tentang persembahan dan persepuluhan ya saudaraku. Saya harus ngomong. Tidak hanya persembahan dan persepuluhan, tapi tidak akan lari di situ. Boleh? Masih boleh maju? Atau salibkan dia? Saya tuh hari ini seneng saudaraku. Karena dari pagi sampai siang ini kita tuh isinya ketawa-ketawa bersama-sama jemaat dari tadi itu. Saya isinya ketawa aja, jadi saya seneng khotbah hari ini. Balik-balik lagi klausulnya tidak akan lari di situ dan saudara sudah tahu ayatnya. Ayatnya di mana? Nah, loh saudara lebih pintar dari saya. Yuk kita buka Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-12. Kita pelajari ya saudaraku. Tadi kita sudah sepakat nih, Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 ini berbicara tentang apa? Persepuluhan dan persembahan. Berarti sudah sepakat ya. Ini kaitannya tentang persepuluhan dan persembahan. Oke. Tentang persepuluhan dan persembahan ini, Tuhan memulai dengan ngomong seperti ini. Akulah Tuhan dan aku tidak berubah. Oke ya. Saya tanya lagi nih. Ayat ini bicara tentang apa? Saya tanya dulu. Persembahan dan persepuluhan. Tentang persembahan dan persepuluhan, dia memulai dengan perkataan yang menurut saya sangat menarik sekali. Akulah Tuhan, aku tidak berubah. Setelah itu dilanjutkan, karena itu kamu keturunan Yakub. Ini saya mau mastiin dulu ya Bapak Ibu ya. Seberapa banyak di sini yang sepakat kita keturunan Yakub? Abraham, Ishak dan Yakub. Loh, soalnya kalau saudara percayanya keturunan lain kan saya nggak bisa lanjut saudaraku. Kan saya pastiin dulu kalau perjanjian kan begitu. Lah saudara. Berarti lanjut nih, kita lanjut. Oke. Karena itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan. Kenapa bicara soal dibinasakan? Lanjut lagi ya ayat 7. Seperti leluhurmu, berarti sudah ada contoh. Seperti leluhurmu dahulu, kamu semua sudah menyeleweng dari hukum-hukumku. Saudara perhatikan ini. Tuhan sedang berbicara tentang apa? Hukum. Dia mengacu tentang sebuah perjanjian. Ada dokumen perjanjian di sini. Dokumen itu pernah dibuat dengan leluhur-leluhur. Tapi di zaman ketika Maleakhi ini hidup, dokumen itu ditabrak. Kamu menyeleweng dari hukumku dan tidak setia menjalankannya. Berarti dulu pernah menjalankan nggak kalau seperti itu? Pernah. Sekarang tidak menjalankan karena tidak setia kan saudaraku. Jadi kalau ada di antara saudara yang mengatakan kepada saya, by the way saudaraku saya dengar loh yang ada di sosmed. Jadi kalau saudara dengar saya juga dengar saudaraku. Kalau ada yang mengatakan kepada saudara, pastor, tapi sekarang yang di Israel juga sudah tidak ngasih. Bukan hanya sekarang, zaman dulu juga terjadi. Yang mengerti katakan amin. Kok jangankan saudara nunggu sekarang, dari dulu sudah dicatat loh, ini Maleakhi tahun berapa? Saudara mengerti? Saudara tidak bisa menjadikan jujur ya, di sini juga enggak semua ngasih persepuluhan. Yang mengerti katakan amin. Ini aminnya tiba-tiba. Oke, saudara mengerti maksud saya dulu? Karena sebagian ada yang berkata juga kepada saya seperti ini. Pastor, yang namanya persepuluhan hanya urusan perjanjian lama. Enggak ada di perjanjian baru. Pernah dengar itu?
Benar. Pertanyaan saya, sudah baca belum? Loh, kok bilang nggak ada di perjanjian baru itu sudah dibaca belum? Saya tanya nih, ada nggak? Ini semuanya pada gini. Sesama biskota dilarang saling mendahului, Pastor. Saya juga nggak baca, jadi nggak tahu. Matius 23 ayat 23, yuk kita lihat. Saya tuh kadang gemes, saudaraku. Ngomong nggak apa-apa sih, di sosial media memang bebas, tapi kalau mau ngomong juga harus ada ininya, saudaraku, landasannya. Yuk kita lihat yuk. Matius pasalnya yang ke-23 ayat 23, boleh dimunculkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Jadi Yesus ini perkataan yang ngomong, by the way ya saudaraku, Yesus sendiri ya. Ini yang ngomong bukan Petrus, bukan rasul-rasul, bukan orang lain. By the way masih Matius 23 ayat 23, belum Nita 23 saudaraku. Jadi ini yang ngomong Yesus sendiri. Celakalah kamu, kenapa saudaraku? Sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kalau saudara nggak hati-hati, ini tricky saudara. Kita main kata-kata ya di sini ya, oke ya. Yesus itu ngomong gini. Persepuluhan kamu bayar, tapi belas kasihan, keadilan, kesetiaan kamu nggak lakukan. Seolah-olah Yesus itu ngomong, berarti belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan lebih penting dari persepuluhan. Setuju dong? Oke. Kita turun dong ke bawahnya. Ayat 23 yuk, turun. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan. Oke. Kita pakai logika ya saudaraku. Yang satu harus dilakukan ini mengacu tentang apa? Persepuluhan dari apa tadi? Adas, manis, jintan. Ya saudara jangan digambarkan yang sekarang. Sekarang kan sudah beda. Zaman itu kan ya memang banyak orang Israel itu hidup dari bercocok tanam. Adas, manis, jintan dan apa tadi? Selasih. Yang satu jangan, apa namanya tadi? Boleh dimunculkan lagi? Yang satu harus dilakukan dan yang lain ini apa? Belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Logika saya masuk nggak ini sudah? Masuk ya? Bukan asal tafsir kan? Oke. Berarti saya tanya, di perjanjian baru ada nggak bicara soal persepuluhan? Yang ngomong siapa? Oke, ya sudah. Habis perkara tuh. Jadi besok kalau ada yang ngomong sama saudara, di perjanjian baru tidak ada. Wah nanti saudara akan jadi pinter-pinter nih saudara di sini. Saudara langsung bisa jawab, disimpan ini. Matius 23 ayat 23. Masalahnya saudaraku, seringkali juga sebagian ngomong sama saya kayak gini. Pastor, tapi persepuluhan itu kan urusan hukum Taurat. Sorry. Bicara hukum Taurat, saudara tahu nggak apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu dilahirkan dan dibawa oleh Musa. Sorry loh saudaraku, persepuluhan ini sudah go way beyond zamannya Musa. Abraham, Ishak, Yakub, mereka memberikan persepuluhan. Jadi kalau orang bilang bahwa persepuluhan ini hukum Taurat, sorry, di mana ayatnya? Dari sejak zaman sebelum itu pun sudah dilakukan. Itu sebabnya Tuhan ngomong dalam kaitan persembahan dan persepuluhan. Aku Tuhan. Aku tidak berubah. Saya rasa saya tidak berlebihan menggunakan ayat itu saudaraku. Penggunaannya jelas kan? Saudara tadi bilang, itu untuk apa? Bicara tentang apa? Persembahan dan persepuluhan. Tuhan ngomong, aku Tuhan, aku belum berubah. Perkara orang berhenti melakukan, itu bukan masalah aku yang berubah. Tapi mereka menyeleweng dan tidak setia. Jadi kalau ada di antara saudara yang bertanya, lah kok zaman sekarang sudah enggak Bu, yang ini enggak, yang itu enggak. Jawabannya, sudah ketemu ya Bapak Ibu? Sudah ketemu. Coba, masih mau lanjut lagi enggak ini?
Ini keluarga Allah luar biasa loh. Ini biasanya kalau di gereja lain pendetanya khotbah begini sudah disalibkan saudara. Tapi di keluarga Allah luar biasa loh. Saya takjub dari pagi tadi kita ketawa-tawa terus isinya saudaraku. Yang kedua ya, kita masuk lagi ya, lanjut ya. Saudara penasaran kan? Gak apa-apa. Kalau buat saya ya saudara simple. Pelajari, setelah itu saudara bisa ngerti. Maksudnya gimana Pastor? Jangan begitu gampang percaya kata pendeta. Dan yang di depan saudara juga pendeta. Loh saya seneng kok, jangan begitu gampang percaya kepada perkataan saya juga. Selidiki. Itu penting saudaraku. Sehingga saudara nggak seperti segampang itulah yang ngomong pendeta. Yang A bilang ini, yang B bilang itu, yang C bilang apa lagi. Nanti saudara bingung. Balik aja ke Alkitab. Alkitab bilang apa? Jalankan. Yang kedua saudaraku berbicara tentang persepuluhan. Kita lihat yuk lanjut lagi. Dari tadi ayat yang ke-7. Dikatakan kembalilah kepadaku. Berarti mereka sudah meninggalkan Tuhan. Dianggapnya sudah meninggalkan Tuhan toh. Lah disuruh kembali tuh. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Tetapi kamu bertanya apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu. Manusia tanya sama Tuhan, apa? Aku harus gimana nih untuk aku kembali kepada Tuhan? Lucunya, nah ini nyenenginnya Alkitab saudaraku. Kita ngasih pertanyaan, dijawab sama Tuhan, balik dengan pertanyaan. Loh Tuhan tuh kayak gitu tuh. Tuh dijawab, sekarang aku bertanya kepadamu, Tuhan ganti yang tanya. Bolehkah manusia menipu Allah? Ini nih seolah-olah tuh kayak gini loh saudara. Kamu tuh gak ngerti apa gak ngerti. Itu sebabnya Tuhan gak jawab. Tuhan balik dengan bertanya. Boleh gak sih manusia menipu Allah? Jadi ini sebenarnya Tuhan itu menanyakan pertanyaan retorik. Kamu tuh gak ngerti apa gak ngerti? Kok masih tanya? Dijawab sama Tuhan, boleh gak manusia menipu Allah? Ini ya saudara kalau dalam bahasa Inggrisnya saya rasa sebagian dari saudara sudah tahu saudaraku. Ayat ini keras sekali loh saudara. Yuk kita lihat yuk dalam bahasa Inggrisnya ya, saya bukakan ya. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-8. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. Will a man rob God? Kata menipu yang dipakai di situ rob. Rob itu apa Bapak Ibu? Merampok. Bolehkah manusia merampok Tuhan? Ayat ini berlanjut dengan ngomong seperti ini. Yet you have robbed me. Kamu sudah merampok aku. Lanjut lagi ngomong kayak gini. But you say, kamu ngomong, wherein have we robbed you? Di bagian mana kami merampok engkau? Dijawab sama Tuhan, in tithes and offering. Dalam persepuluhan dan persembahan. Saya nggak akan bicara soal rampok-merampok dulu ya saudaraku. Tak simpen di belakang aja ya nanti ya. Nanti saya akan jelaskan kepada saudara. Tapi intinya saudaranya kayak gini saudaraku. Persepuluhan itu sebenarnya yang jadi titik utamanya, poinnya bukan jumlah dan bukan uangnya. Persepuluhan itu soal ujian hati. Kita punya Tuhan itu adalah Tuhan yang suka menguji hati manusia. Sejak dari zaman dulu loh saudara. Saudara temukan itu sejak dari zamannya Adam dan Hawa. Tuhan itu sudah menguji manusia. Maksudnya gimana Pastor? Kok Tuhan menguji Adam? Ya gimana nggak menguji? Tuhan ngomongnya gini, semua boleh kamu makan kecuali yang itu. Itu kan kalau saudara ngomong anak kecil, saudara tuh tahu pasti tuh. Coba saudara panggil satu anak kecil nih ya, saudara ngomong, semua boleh kamu makan. Tak jamin tuh saudara. Itu anak buang yang lain. Terus lihat. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Dari dulu Tuhan itu Tuhan yang menguji hati. Bu ya enggak usah kayak gitu toh. Kan sebenarnya itu kan kalau dipikir-pikir kan itu gimana? Saudara tahu kok, saudara yang punya anak tahu yang saya katakan. Itu saudara, itu jelas-jelas lah. Dari itu turun lagi ya saudara, Adam Hawa turun lagi, Abraham. Gimana nggak menguji hati? Ayo bawa Ishak, persembahkan. Coba, poinnya itu bukan masalah Ishak
mati, bukan Ishak dikasih. Tapi Tuhan pengen nguji hatinya Abraham itu taat enggak. Perkara setelah itu Tuhan kembalikan kok Ishak kepada Abraham. Sudah ditangkap enggak poinnya dulu tapi? Itu urusan ujian hati. Jalan lagi, masih ingat enggak kisah janda Sarfat dengan Elia? Itu kan nyebelin tuh saudara. Udah ngerti loh, Elia tuh udah ngerti. Ini janda sebentar lagi mau mati nggak punya apa-apa. Elia ngomong apa? Buatkan bagiku roti bundar kecil. Lah itu kan nyebelin loh. Tapi actually that's not the point. Kamu taat enggak? Persepuluhan ya saudaraku, itu berbicaranya ketaatan. Sampai di satu titik ya, Tuhan itu ngomong, kamu tuh ngerti apa nggak ngerti? Kalau kamu sudah ngerti masih tanya, intinya mau taat atau enggak? Kan simple. Teman-teman yang tidak setuju dengan persepuluhan, saya berbesar hati kok saudaraku. Teman-teman yang menyerang persepuluhan, saya berbesar hati. Teman-teman yang antipati terhadap persepuluhan, saya berbesar hati. Intinya ngomongnya fair aja lah. Rela atau enggak rela? Kalau enggak rela, enggak usah cari alasan lain. Titik. Loh, back to the point kan? Fair enough enggak? Enggak perlu saudara ngomong, loh jangankan persepuluhan, keseluruhan hidup kita aja kita berikan kepada Tuhan. Betul. Tapi poin hukum persepuluhan ini tetap tertulis. Kalau saudara enggak lakukan, klausul itu batal. That's the point. Make sense nggak sampai di sini sudah? Make sense ya? By the way, saya kasih saudara jaminan yang membuat saudara bisa tersenyum. Apa pastor? Di gereja keluarga Allah, sorry saudaraku. Gembala sidang saudara, saya, Pak Jo, Pak Obaja saudaraku. Tidak pernah ngecek siapa yang ngasih persepuluhan, siapa yang enggak. Lihat kiri kanan, senyum dulu. Saya tuh enggak punya absensi saudaraku. Oh ini ngasih, cek. Ngasih, cek. Enggak ngasih, tetot gitu. Enggak ada saudara. Saya enggak tahu siapa ngasih, siapa enggak ngasih. Saya enggak ngerti. Yang kedua, saya kasih jaminan yang bisa membuat saudara tersenyum. Saudaraku, di gereja kita tidak ada paksaan memberi persepuluhan. Saudara yang sudah berjemaat di sini lebih dari 10 tahun pernah saya teleponin, halo, sudah kasih belum persepuluhan? Enggak ada ceritanya, saudaraku. Saudara yang sudah, ini saya tahu nih ada orang-orang yang sudah di gereja keluarga Allah lebih dari 10 tahun di sini. Enggak ada seumur hidup sudah dalam nama Yesus. Kenapa? Karena gembala sidang saudara percaya urusan persepuluhan itu urusan sakral antara saudara dengan Tuhan. Enggak ada yang boleh memaksa. Itu urusanmu dengan Tuhanmu. Kenapa? Kau lakukan pun kalau kau tidak tahu kebenarannya sia-sia. Jadi urusan persepuluhan gak ada paksa-paksaan saudaraku. Dan by the way, ada kabar baik lagi saudara. Ini soalnya banyak yang tanya. Lah persepuluhan kan masuk ke kantongnya pendetanya tuh pastor. Ini pastornya kok terbuka sekali ya. Nah fair aja tuh saudaraku. Gak usah sungkan tanya begitu. Saya jawab saudara, enggak. Yes, di gereja kita saudaraku, pendeta full timer hamba Tuhan itu mendapat salary dari gereja, betul. Tapi persepuluhan saudara nggak masuk kantong pendeta. Jaminannya apa, pastor? Loh, lah gereja kita ini under GBI loh, saudara. Saudara bisa kok baca aja di Google tuh peraturan GBI apa? Lihat aja. Kalau sampai gereja kita tidak mematuhi peraturan GBI, ya kita nggak jadi GBI lagi, saudaraku. Saya juga akan dikasih surat cinta, saudara. Yang mengerti katakan amin. Persepuluhan saudara nggak masuk kantongnya pendeta. Terus persepuluhannya buat apa, pastor? Nah ini poin yang ketiga. Kenapa Tuhan membuat satu sistem persepuluhan ini, saudaraku? Ini adalah satu sistem. Yuk kita lanjut yuk ayat berikutnya. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-9. Kita lanjut. Kenapa sistem ini dibuat oleh Tuhan? Seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Ayat 10.
bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. 1/10 adalah sistem yang dibuat Tuhan supaya misi kerajaan Allah bisa berjalan. Jangankan gereja loh saudaraku, terorisme aja butuh dana loh. Loh ini langsung ya, saya kasih yang ini kan langsung ekstrim kan. Loh kalau terorisme tidak didanai nggak bisa berkembang kok. Sama, kerajaan Allah, misi kerajaan Allah tidak didanai nggak bisa berkembang. Kenapa 1/10 dikatakan masuk ke rumahku? Simple, itu bukan masuk ke kantongnya pendeta. Kalau itu masuk ke kantong pendeta, nggak ada gedung ini saudaraku. Saudara bisa hitung. Nggak ada peak. Dari satu tempat ke tempat berikutnya, pembukaan tempat-tempat yang baru. Dengan apa? Pakai daun. Seneng ya dari tadi kita ketawa-tawa terus ya. Iya ampun, kenapa sih 1/10 dan persembahan jadi pembicaraan yang sensitif? Kayaknya nggak sensitif di sini. Dari tadi semua jemaatnya ketawa terus. Kan? Ya, karena sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran. Tidak ada paksaan di situ. Sesederhana saudara rela apa tidak rela, saudara urusan sama Tuhan. Tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan menjelaskan kepada saudara. Seperti apa sih di dalam firman Tuhan. Supaya saudara bisa memahami. By the way ya saudaraku, di gereja kita nggak Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember bicara 1/10 kan? Januari beda tema, Februari beda tema, Maret beda tema. Tapi kenapa yang diprotes cuman yang bagian 1/10? Saudara yang Januari amin tuh kemarin, aminnya kenceng. Nanti Februari apa Maret, April, Mei, aminnya kenceng. Tapi giliran yang ini langsung. Nah saudara bisa melihat di sini. Boleh ya, fair ya, be fair ya dalam hal ini ya. Berarti pastor, kalau seperti itu, cara saya memberikan 1/10 bagaimana? Ayat ini ngomong apa saudaraku? Bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku. Nah, rumahnya Tuhan tuh di mana? Saya tanya. Gereja. Oke. Pastor, boleh nggak saya ngasih 1/10 ke yatim piatu dan orang miskin? Sering ditanya toh? Sering ditanya. Makanya saya sampaikan, boleh nggak? Sorry. Kalau saudara baca ayat ini boleh nggak? Saudara yang jawab loh, bukan saya. Ini pendetanya cari aman. Lah ya ayatnya sudah ngomong jelas kok, ke rumahku. Berarti kan ke gereja, rumah di mana saudara makan secara rohani, kan gitu toh? Loh pastor, tapi ada ayatnya tuh yang ngomong ngasih 1/10 untuk janda miskin, untuk yatim piatu tuh. Boleh nggak? Betul, itu ayatnya betul sudah. Ada. Saya lupa di mana ya, Ulangan atau mana? Ada. Nah terus kok boleh pastor? Tuh boleh mah boleh. Loh maksudnya pastor gimana? Ini kok pastornya kok ambigu? Esok dulu sore tempe tadi ya saudara. Jadi gini saudara, ini saudara harus paham dulu. Zaman dulu ini saya takut ya saudaraku. Saya takut nanti saudara tiba-tiba senyumnya hilang kalau saya cerita yang ini saudara. Zaman dulu orang Israel tuh ngasih 3/10. Masih mau denger gak? Orang Israel itu ngasih 3/10. 1/10 pertama yang saudara baca di Maleakhi ini. Terhadap dari 1/10 dari semua yang saudara hasilkan, 10% ke rumah perbendaharaan. Ke rumahku. 10% kedua itu diberikan untuk acara-acara ibadah-ibadah kayak apa sih? Hari raya. Pondok Daun, Paskah. Nah mereka itu punya hari raya itu. Itu 1/10 kedua. 1/10 ketiga itu diberikan 3 tahun sekali. Itu yang saudara baca itu. Kalau nggak salah di Ulangan, saya lupa persisnya ayatnya. Itu yang saudara baca. 3 tahun sekali kepada yatim piatu, janda, orang asing. Jadi kalau saudara tanya sama saya, pastor boleh nggak ngasih kepada yatim piatu, janda, orang asing? Boleh. Tapi jangan dari 1/10 yang ini.
Make sense ya, saudara? Oke, sekarang saudara ngerti. Pastor, boleh nggak? Pastor, saya diberkati dengan firman-Nya Pastor. Saya gereja di tempat lain, tapi saya diberkati dari Pastor. Saya kasih persepuluhan sama Pastor. Nggak boleh. Saya jawab, nggak boleh. Pastor beneran, nanti kalau ada yang beneran ngasih, Pastor terima. Loh, ada contohnya kok, beberapa kali saya nolak, saudaraku. Saya ngomong kok, kalau kamu mau ngasih itu dalam persembahan, monggo silahkan. Tapi kalau persepuluhan, nggak boleh. Kenapa? Saya jadi kesalahan sama Tuhan. Perkara setelah itu dia mau kasih kemana, itu urusannya dia. Tapi saya sudah memberitahukan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Bisa nangkep ya di sini ya saudaraku. Once again supaya apa? Nah ini, ketika saudara komit sesungguhnya pada perjanjian ini ya saudara komit di dalam misi kerajaan Allah. Saudara komit membawa penginjilan sampai ke ujung bumi. Saudara komit di dalam perluasan kerajaan Allah. Itu yang seharusnya dilakukan. Itu sebabnya di gereja kita ada momen-momen acara-acara sosial dan lain sebagainya. Dari mana saudaraku? Karena ada jemaat yang komit. Bersama-sama memberikan persembahan untuk itu. Maka itu bisa disalurkan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Sampai di sini nangkep gak? Masih semangat gak? Masih bisa senyum gak? Ya masih bisa senyum ya. Yang keempat saudara, yang terakhir aja. Nanti kasihan saya. Yang terakhir. Persepuluhan sebenarnya saudara, terus pastor, sebenarnya persepuluhan itu seperti apa toh? Pola pikirnya gimana? Lihat ini ya saudaraku. Saya lanjutkan. Ujilah aku. Maka kamu akan melihat, satu saudara, aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Ini klausulnya bagiannya Tuhan saudara. Jadi seperti tadi perjanjian toh, ada yang bagiannya ini, ada yang bagian pihak kedua. Satu, aku akan membuka pintu surga, melimpahi kamu dengan segala yang baik. Dua, aku tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu. Tiga, pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya. Syarat buahnya itu gimana? Sama-sama berbuah. Buahnya bisa sedikit, buahnya bisa banyak. Saudara pernah makan durian nggak? Nah, pernah buka durian kelihatannya besar, dalamnya cuma sedikit? Nah, ya ini yang dimaksudkan itu. Sama-sama berbuah, syarat itu artinya buahnya itu banyak, saudaraku. Lanjut berikutnya lagi, ayat 12. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Nah ini, di titik ini saya ingin balik lagi, saudaraku, tadi rampok-merampok tadi, saudara. Jujur saya tanya dulu, menurut saudara manusia bisa merampok Tuhan nggak? Gimana caranya orang bumi ini punyanya Tuhan kok, saudara? Saudara mau ngerampok gimana? Semua yang ada di sini ini punyanya Tuhan. Berarti literally manusia itu nggak bisa merampok Tuhan. Tapi kenapa dikatakan kamu merampok aku? Karena saudara harus tahu Tuhan itu Tuhan, the covenant God. Dia itu Tuhan atas perjanjian. Dia itu bound. Terikat pada perkataannya sendiri. Kenapa dalam hal ini dia sampai marah? Karena buat Tuhan, saudara coba pahami Tuhan dari sudut pandang seorang bapak kepada anak. Lebih dari saudara, dia kepengen engkau diberkati. Tapi kenapa sampai dia ngomong, kamu ngerampok aku? Saya waktu baca ini saya nangis saudara. Karena buat saya, now I understand why. Karena buat Tuhan, ketika saudara beralih setia, saudara menyeleweng, saudara itu ngikat Tuhan, dia nggak bisa ngelakuin bagiannya dia. Berapa banyak di sini saudara yang sudah punya anak? Ada nggak? Saudara aja orang tua ya saudaraku, kita sebagai orang tua yang baik ya, pengen nggak ngelakuin yang terbaik buat anak? Seringkali anak nggak minta aja kita kasih, bener atau bener? Your God is the same. What do you think of your God? Tuhan saudara mau ngerampok dari saudara? Tuhan saudara mau merugikan saudara? Tuhan saudara kepengen apa yang saudara dapat menyusut, berkurang, kayak dipajekin? I'm being fair. Kalau saudara bisa ngerti ya saudara, perasaan hatinya Tuhan. More than anyone. Dia kepengen hidupmu diberkati. Itu sebabnya dia marah. You rob me.
You tie me. I cannot do anything. Nangkap saudaraku. Saya berdoa ya saudaraku, pengajaran tentang persepuluhan ini, let it be a teaching that is healthy ya. Seharusnya itu adalah satu pelajaran yang bisa dipakai. Karena nanti saudara berjalan ya minggu-minggu berikutnya. It's not all about tithing and offering saudaraku. Karena perjanjian berkat itu tidak melulu semata-mata tentang offering dan tithing. Tapi yes, cek di dalam Alkitab, kapan orang datang kepada Tuhan dengan tangan kosong? Cek. Makanya saya bilang dari awal, baca, baca dan baca. Karena kalau kita tidak hati-hati ya saudaraku, he wants to do it, but he's tight. Hari ini saya berdoa ya, apa yang saya bagikan ini, hatinya Tuhan bisa nyampe kepada saudara. Dan saya berdoa sejak dari hari ini ya saudaraku, masuk nanti ya sampai Maret, April, Mei ya. Terus pegang loh. Yuk sama-sama yuk. Kita berpegang. Perjanjiannya Tuhan kita berpegang. Pastor, nanti kalau saya punya pertanyaan boleh nggak Pastor? Boleh. DM aja di IG saya. Atau DM di IG gereja boleh saudaraku. Saya understand kok. Cuman maaf ya saudaraku. Saya biasanya tidak terlalu suka balas langsung di DM. Karena apa? Sering ada orang pakai terus kemudian nanti diposting-posting tuh saudara. Padahal kadang pertanyaan demi pertanyaan itu tidak sama satu dengan yang lain. Case by case. Itu sebabnya kalau saudara mau tanya, saudara juga bisa lewat WA yang di sekretariat itu ada ya nomornya. Saudara saya lupa nomornya berapa ya. Nanti saudara bisa cek deh, saudara bisa tanya di sana. Case by case saudara bisa tanya. Dan saran saya ya saudara, selidiki sendiri. Baca Alkitab saudara, yang benar itu sebenarnya gimana tuh? Baca Alkitab saudara, apakah yang saya ajarkan ini hanya asal-asalan dari pendeta ngomong? Atau saudara nanti cek satu demi satu. Kalau saudara keluar dengan pertanyaan-pertanyaan, tanyakan, it's okay. We are more than happy to accept your question gitu. Oke? Sampai di sini masih bersuka cita? Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita.